Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulianita Putri, mahasiswi Administrasi Publik Untirta dengan NIM 666120082. Di video ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Strategi. Saya akan menganalisis Manajemen Strategi Untirta dan akan memaparkan dari aspek manakah yang harus ditingkatkan agar Untirta mencapai peringkat 20 besar internasional. Visi dari Untirta yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan Asia tahun 2030. Misi Untirta yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari integrated smart, yaitu analisis visi dan misi yang tadi. Dari visi tersebut sudah menggambarkan orientasi masa depan karena terdapat keyword terwujudnya. Sedangkan dari ketiga misi tersebut sudah sangat menggambarkan orientasi masa depan karena semua poinnya mengandung keyword meningkatkan, di mana hal tersebut sudah menggambarkan dan mencapai visi yang ada. Selanjutnya yaitu tujuan Untirta. Yang pertama yaitu tercapainya lulusan yang berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Yang kedua yaitu terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan yang strategis di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga yaitu tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Yang keempat, tercapainya hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional atau internasional. Yang kelima yaitu tercapainya hirirasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi, smart, dan green. Selanjutnya yaitu sasaran Untirta. Yang pertama, terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Kedua, meningkatkan daya saing lulusan dengan memiliki sertifikat kompetensi dan soft skill yang memadai sehingga dapat langsung bekerja atau melanjutkan studi berwirausaha. Ketiga, terwujudnya program pasca sarjana, prodi doktoral, dan penambahan prodi magister. 4. Meningkatnya peran kegiatan mahasiswa dalam kampus. 5. Meningkatnya peran dosen di luar kampus sebagai praktisi industri. 6. Meningkatnya peran dosen sebagai pembina mahasiswa dalam meraih prestasi nasional ataupun internasional. 7. Meningkatnya kompetensi dosen yang bergelar S3 dan bersertifikat kompetensi. 8. Meningkatnya fungsional dosen dengan lektor kepala dan guru besar. Lalu, selanjutnya analisis sasaran dan tujuan. Analisis tujuan. Dari ketiga tujuan tersebut, sudah sesuai dengan 3 misi yang ditetapkan oleh Untirta. Analisis sasaran. Dari sasaran tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ada dengan menggambarkan lebih detail dan mengandung unsur SMART, spesifik, measurable, accessible, reasonable, dan time-bound. Selanjutnya yaitu analisis IFAS dan EFAS Untirta. Berikut merupakan tabel EFAS dari Untirta. Interpretasi nilai EFAS dengan range skor tertinggi dikurangi skor terendah dan dibagi jumlah klasifikasi, yaitu 0,80. Nilai EFAS dari Untirta yaitu 3,67. Artinya, strategi yang diterapkan oleh Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Berikut merupakan tabel IFAS Untirta. Interpretasi nilai IFAS. Nilai IFAS dari Untirta yaitu 3,85 yang artinya strategi yang diterapkan oleh Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan internalnya. Selanjutnya yaitu kuadran strategi. Dari nilai IFAS dan EFAS yang didapatkan lalu dimasukkan ke dalam kuadran,
Maka strategi Untirta saat ini berada pada kuadran 1, di mana Untirta memiliki peluang dan kekuatan yang baik sehingga dapat memanfaatkan dua hal tersebut dengan menggunakan strategi agresif. Strategi agresif yaitu dengan memaksimalkan strategi yang inovatif, di mana mendukung pertumbuhan strategi yang agresif atau disebut growth-oriented strategi. Selanjutnya yaitu analisis matriks SWOT. Dengan kekuatan dan peluang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil strategi SO atau Strength Opportunity. Yang pertama yaitu dengan memaksimalkan kerjasama dengan lembaga atau institusi pemerintah ataupun swasta. Yang kedua, memperbanyak penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu strategi WO, Weakness Opportunity. Sesuai dengan kelemahan dan peluang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil strategi yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan dan ekstrakurikuler. Kedua, mengoptimalkan aset yang tersedia sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, mengoptimalkan networking dengan alumni yang telah lulus. Yang selanjutnya yaitu strategi ST. Dengan kekuatan dan peluang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil strategi yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi yang berhubungan dengan Untirta. Yang kedua yaitu mempertahankan perusahaan atau instansi yang telah bekerja sama agar tetap bisa menjalin kerjasama dengan baik. Selanjutnya yaitu strategi WT. Dengan kelemahan dan peluang yang tadi telah dipaparkan, dapat diambil strategi yang pertama yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan fungsi kontrol agar lebih optimal. Yang kedua, mempertahankan eksistensi Untirta di mata masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Yang selanjutnya yaitu Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan usaha sistematis dalam merancang sistem pengukuran kinerja yang menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi menjadi tujuan, pengukuran, dan inisiatif yang jelas. Selanjutnya yaitu Balance Scorecard Untirta. Yang pertama yaitu dari perspektif finansial. Kemampuan likuiditas sudah baik, namun kemampuan menghasilkan sisa hasil usaha masih rendah dan bahkan cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh biaya yang besar dan meningkat dari tahun ke tahunnya. Yang kedua yaitu perspektif customer. Untirta mampu mempertahankan jumlah mahasiswanya dan bahkan meningkatkan jumlahnya setiap tahun pada fakultas-fakultas tertentu, sehingga perlu strategi marketing yang lebih jitu untuk menambah jumlah mahasiswa pada fakultas-fakultas lain yang kurang diminati. 3 yaitu perspektif learning growth. Untirta mampu meningkatkan kualitas pelayanan baik oleh karyawan administrasi maupun karyawan fungsional, yaitu dosen kepada mahasiswanya. Dan keempat, yaitu perspektif internal proses. Secara keseluruhan, dari perspektif ini sudah baik, namun perlu memfokuskan perhatian pada produktivitas mahasiswa, karena saat ini apabila dilihat sejak masa pandemi, waktu yang dibutuhkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir itu lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lalu, dari berbagai aspek yang telah dipaparkan sebelumnya, dari aspek manakah yang harus ditingkatkan agar Untirta dapat mencapai peringkat 20 besar internasional? Yang harus ditingkatkan agar Untirta dapat mencapai peringkat 20 besar internasional berdasarkan hasil analisis saya, yaitu pada analisis Balance Scorecard pada dimensi finansial. Pada dimensi finansial, kemampuan likuiditas sudah baik, namun kemampuan menghasilkan sisa hasil usaha masih rendah dan bahkan cenderung menurun disebabkan biaya yang besar yang meningkat setiap tahun. Dari hasil pendapatan Untirta yang diterima dari berbagai sumber seperti UKT, hibah, hasil kerjasama dengan instansi, dan lain-lain, masih belum dapat membentuk kemandirian kampus dan pengembangan institusi dalam hal ekonomi.
Maka dari itu diperlukan diversifikasi sumber pendanaan selain sumber mahasiswa yang harus dilakukan melalui peningkatan kerjasama tridharma perguruan tinggi dan optimalisasi sistem yang tersebar di kampus utama Sindang Sari, Pakupatan, Ciwaru, Kepandean, dan Cilegon. Pengembangan usaha diarahkan pada komersialisasi hasil inovasi dengan platform digital dan kemitraan. Kemudian pendirian unit bisnis dan unit usaha komersial juga yang dimiliki Untirta berfokus pada bidang non-akademik dan bertujuan untuk menambah pendapatan Untirta serta diselenggarakan dengan mengundang investor. Kemudian, setelah kemandirian finansial dicapai, maka akan lebih mudah untuk menggapai kriteria-kriteria peringkat internasional. Melalui Good University Government Untirta akan mampu mencapai visi dan misi dengan didukung oleh teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.